Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tugas akhir semester tentang hasil resum materi fotografi. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Maya Kusuma Dewi, NIM 420088, kelas STT 6, jurusan Multimedia Broadcasting. Berikut adalah daftar isi yang akan saya bahas. Materi yang pertama, fotografi dan sejarahnya. Definisi fotografi. Fotografi berasal dari bahasa Yunani dari kata photos yang berarti cahaya dan kata graphein yang berarti menggambar. Fotografi secara umum dapat diartikan dengan melukis dengan cahaya. Istilah fotografi diciptakan pada tahun 1839 ketika teknologi seni foto terus berkembang seiring dengan kemajuan manusia. Fotografi digital merupakan salah satu inovasi yang terbaik dalam dunia fotografi. Adanya fotografi digital telah mengubah paradigma masyarakat yang menganggap bahwa fotografi adalah suatu bidang yang mahal dan sulit untuk dikuasai. Sejarah fotografi. Fotografi sudah dikenal kurang lebih 165 tahun yang lalu dalam buku The History of Photography, karya Alma Davenport, bahwa fotografi ditemukan pada abad ke-5 oleh Moti. Moti mengamati bahwa pada ruangan yang gelap yang dindingnya terdapat lubang kecil. Dari lubang dinding tersebut akan terrefleksi pemandangan yang ada di luar ruang secara terbalik. Jenis-jenis fotografi. Yang pertama, landscape. Fotografi landscape adalah fotografi pemandangan alam, atau dalam pengertian lain adalah jenis fotografi yang merekam keindahan alam. Yang kedua, makro. Makro adalah jenis fotografi dengan pengambilan gambar dari jarak dekat dengan objek utama benda-benda kecil. Yang ketiga, hitam putih. Pada awal sejarah fotografi, fotografi hitam putih adalah satu-satunya pilihan seorang fotografer untuk mengambil gambar. Yang keempat, satwa. Fotografi satwa lebih memfokuskan objek pada pengambilan gambar adalah hewan. Yang kelima, fotografi potret. Foto potret adalah sebuah foto yang mengedepankan detail dari objek foto untuk menunjukkan karakter dari fotografi potret. Yang kelima, fotografi potret. Foto potret adalah sebuah foto yang mengedepankan detail dari objek foto untuk menunjukkan karakter dari sebuah objek foto. Yang keenam, fotografi jalanan. Street fotografi atau fotografi jalanan adalah aliran fotografi yang menarik, sedikit berbeda dengan fotojurnalistik yang fokusnya mengabadikan momen puncak atau klimaks. Yang ketujuh, fotografi model. Fotografi model, fotografer memutuskan bagaimana posenya, ekspresinya, arah pandangan, dan sebagainya. Model yang bagus adalah mereka yang tahu bagaimana cara berpose untuk mempermudah fotografer mendapatkan foto yang bagus. Yang kedelapan, ada fotografi panning. Panning adalah salah satu teknik fotografi yang digunakan untuk membekukan gerakan benda yang bergerak. Materi yang kedua, komposisi dasar fotografi. Rule of third. Komposisi yang membagi bidang foto menjadi 3 bagian secara vertikal dan 3 bagian secara horizontal, sehingga menghasilkan 9 bagian foto yang sama besar. Dengan pembagian bidang foto ini, maka didapat 4 titik persimpangan dari garis vertikal dan horizontal. Berikut adalah contoh foto dari rule of third. Tengah. Menempatkan objek di tengah. Diagonal. Kesan garis yang memotong dari sudut ke sudut persegi panjang. Latar depan atau foreground. Objek yang terletak di antara objek dan fotografer. Latar belakang atau background. Latar belakang dari objek sehingga terlihat keindahan dan tempat di mana objek berada. Vertikal. Penempatan gambar dari atas ke bawah sehingga kesan yang ditimbulkan tinggi, agung, kuat, kokoh, dan angkuh. Horizontal. Penempatan gambar dari samping kiri ke kanan sehingga kesan yang ditimbulkan tenang, santai, luas, damai, kalem, dan kompak.
Pembingkaian atau framing. Framing dapat menambah kreasi kita untuk membentuk sebuah objek tampil menarik dan menambah keindahan pada bentuk yang memasukkan objek pada framing. Materi 3. Teknik pengambilan gambar. Yang pertama ada panning, sebuah teknik fotografi dengan menggerakkan kamera ke arah objek bersamaan dengan melepas tombol shutter atau rana. Yang kedua ada levitasi atau freeze, teknik pemotretan untuk benda yang bergerak yang bisa dibekukan. Bulb, teknik pemotretan dengan mengatur kecepatan rana sesuai dengan waktu yang diinginkan. Slow speed, pemotretan dengan dilakukan pada objek yang bergerak dengan shutter speed rendah, maka hasilnya gambar tampak kabur, seakan-akan disapu namun latar belakang masih jelas. Silhouette, teknik pemotretan dengan menghilangkan detail objek utama dengan cara menggelapkannya. Mattering, proses untuk menentukan bagaimana dari frame yang akan diperhitungkan sebagai acuan cahaya yang akan direkam sensor kamera. Yang pertama, matrix. Kamera akan mengukur atau memperhitungkan seluruh area di frame. Mode matrix bisa digunakan atau cocok untuk foto-foto landscape agar exposure yang tepat pada seluruh frame foto. Center weight. Dengan mode ini, sensor akan mengukur dan memperhitungkan cahaya hanya di tengah saja. Spot. Pengukuran dengan mattering spot, kita bisa bebas menentukan area mana yang dijadikan untuk pengukuran cahaya. Jenis-jenis shoot. Ada extreme close up. Objek foto diambil dalam jarak yang sangat dekat. Selanjutnya big close up. Foto diambil dengan batasan dari kepala sampai dagu. Close up. Gambar diambil dari jarak dekat, pundak ke atas kepala. Medium shoot. Pengambilan dari jarak sedang, jika objeknya orang maka yang terlihat hanya separuh badannya saja. Medium long shoot. Pengambilan dari lutut hingga atas kepala. Full shoot. Pengambilan dari atas kepala sampai kaki. Long shoot. Objek foto dipotret dengan jarak yang sangat jauh sehingga porsi background menjadi lebih banyak sementara objek terlihat kecil. Sudut pengambilan gambar. Low angle. Pada sudut pengambilan gambar ini, kamera diposisikan lebih rendah dari objek. Low angle biasanya digunakan untuk menunjukkan kesan elegan, megah, dan tangguh. Eye level. Sudut pandang ini adalah sudut pandang atau angle yang umum digunakan. High angle. Materi 4, lighting. Definisi cahaya. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetis yang diterima oleh indera penglihat mata yang kemudian diteruskan ke otak yang akan merespon menanggapi rangsangan cahaya tersebut. Cahaya alami merupakan cahaya yang telah diberikan oleh alam di mana cahaya yang diterima oleh objek akan menghasilkan sebuah karya yang natural dan tentu dalam mendapatkan sinarnya sendiri harus dengan rentang waktu yang sesuai di mana matahari atau sinar bulan dapat menyinari objek yang kita inginkan dengan sempurna. Fungsi. Pertama, membantu identifikasi objek oleh indera penglihatan. Kedua, menyinari objek yang akan berhadapan dengan kamera. Ketiga, menciptakan gambar yang artistik. Keempat, membuat efek khusus. Arah cahaya dan tata cahaya. Tata cahaya. 3-point lighting terdiri dari key light, fill light, dan backlight. Side light, backlight, dan juga front light adalah arah cahaya. Materi 5. Fotografi refleksi. Definisi refleksi. Refleksi atau yang sering disebut teknik foto pantulan lebih terfokus pada bagaimana cara membidik sebuah objek gambar untuk mendapatkan 3 dimensi sekaligus dalam satu frame foto. Refleksi melalui media pantulan air maupun cermin sehingga bayangan objek pada foto atau frame menjadi tampak terlihat memiliki dimensi yang lebih luas. Teknik refleksi terdapat depth of field, sudut cahaya, fokus, teknik slow speed. Materi 6. Komposisi foto simple Instagramable. Untuk kalian yang ingin mencoba untuk menjadi Instagramable, bisa banget ditiru teknik ini. Yang pertama ada golden triangle,
yang kedua clear space, dan yang ketiga leading lines. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih.